baru saja menonton video PWI Laskar Sabilillah Demak Bintoro yang menantang untuk menentukan tempat, tanggal, dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video, yaitu baru-baru ini FPI Jakarta Selatan menantang perang kepada PWI LS Demak Bintaro. Nah teman-teman, berkaitan dengan video Bapak Rizik Syihab, yang dimana Bapak Rizik Syihab menantang perang, yaitu kepada Laskar yang dijuluki Laskar Monyet, didukung Jenderal Monyet. Ini mengakibatkan suasana yang lebih keruh, gara-gara Bapak Rizik Syihab sama-sama anak pribumi, anak bangsa ini saling menantang. Nah ini yang terbaru adalah FPI Jakarta Selatan menantang PWI LS Demak Bintaro. Seharusnya Bapak Rizik Syihab ini cepat-cepat dideportasi, yaitu ke negara Yaman sana, yang dimana Bapak Rizik Syihab ini selalu yaitu membuat onar, membuat keributan. Bahkan video yang lama juga Bapak Rizik Syihab itu menantang Kang Deddy Mulyadi untuk berperang, untuk duel satu lawan satu, ataupun dengan memakai golok lah, memakai senjata, memakai basoka, dan lain-lain. Nah teman-teman, coba mari kita simak yaitu video yaitu dari FPI Jakarta Selatan menantang PWI LS Demak Bintaro. Mari kita simak videonya. Kami Laskar Persaudaraan Islam Jakarta Selatan baru saja menonton video PWI Laskar Sabilillah Demak Bintoro yang menantang untuk menentukan tempat, tanggal, dan waktunya. Dengan ini kami sikapi. Kami tentukan untuk tanggal Jumat 1 Muharram 1447 Hijriah atau tanggal 27 Juni 2025 jam 1 siang, tempat di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami tunggu kalian. Pihak FPI Jakarta Selatan, sahabat semua, sudah menentukan lokasi dan tanggal perperangannya, teman-teman. Ditentukan di Lapangan Banteng pada tanggal 27 Juni tahun 2025. Sudah ditetapkan, teman-teman. Ditetapkan jamnya jam 1 siang. Lokasi perperangan antara mereka. Kalau kita saksikan, sahabatku semua, kita saksikan wajah-wajah mereka. Kita dapat saksikan bahwa wajah mereka ini adalah wajah pribumi sendiri. Bukan wajah orang-orang keturunan Yaman. Bukan. Jadi artinya, jika mereka ini adalah pribumi, maka akan terjadi perperangan antara sesama pribumi. Sesama anak bangsa. Perperangan antara sesama umat Islam. Perperangan antara warga negara Indonesia. Na'udzubillah. Untuk terus membongkar palsuan nasab Ba'alawi. PWI LS Bintaro demi menjaga kemuliaan dan kesucian nasab Rasulullah. Tentang masalah nasab ini, sahabatku semua, harus ditengahi oleh pihak ketiga, oleh pihak pemerintahan kita, teman-teman. Harus ada pihak yang ketiga yang menengahinya, yakninya dari pemerintahan kita. Kalau memungkinkan, dibawa ke ranah hukum, teman-teman, di hadapan hakim. Betul. Kalau hanya sekedar berdiskusi, sudah dilakukan. Kalau hanya sekedar tentang masalah tesis ilmiah, sudah dibuat oleh Kiai Haji Imaduddin. Tetapi teman-teman, ujung-ujungnya sampai juga kepada seperti ini. Sampai ke perperangan, teman-teman, tentang masalah nasab. Sampai perperangan dan kekacauan, sampai adu fisik, teman-teman. Maka sebaiknya pihak ketiga dari pemerintahan kita, pemerintahan Indonesia, untuk menengahinya. Ini bukan kasus main-main lagi, teman-teman. Ini berdampak kepada kekacauan, bahkan sampai perperangan saudara. Kita tidak mau sampai adanya pertumpahan darah, karena hanya masalah nasab mereka ini, teman-teman. Kedua, mendesak kepolisian untuk menangkap Rizik Syihab.
dan memecah belah umat dan mendesak kasus mesum Rizik Syihab untuk dilanjutkan ke pengadilan. Dari masalah nasab sampai juga akhirnya diungkit kembali tentang kasusnya Habib Rizik Syihab pada beberapa tahun yang silam, tentang dugaan kasus mesumnya Habib Rizik Syihab ini dengan Firza Husain. Menolak Idrus bin Salim diangkat sebagai pahlawan nasional. Nah, tentang pengajuan seorang Habib, teman-teman, yang bernama Idrus bin Salim sebagai pahlawan nasional, ini juga bisa diselesaikan dengan kepala dingin, teman-teman. Tidak dengan perperangan, tidak dengan adu fisik, teman-teman. Coba duduk, diskusikan secara ilmiah kriteria apa yang bisa membuat Idrus bin Salim ini menjadi pahlawan nasional. Apakah memasuki kriteria sebagai pahlawan nasional? Ini bisa diselesaikan dengan kepala dingin, teman-teman. Tidak dengan perperangan. Saya sangat miris sekali, sangat sedih sekali, teman-teman. Kalau benar-benar terjadi perperangan saudara, sesama pribumi. Saya saksikan tadi, teman-teman, wajah-wajah mereka ini, baik itu dari pihak FPI sendiri, kebanyakan adalah wajah pribumi. Sesama pribumi saling berperang, saling hantam, saling menumpahkan darah. Sesama pribumi, sesama umat Islam, sesama warga negara Indonesia, sesama pribumi, teman-teman. Bukan dengan orang-orang keturunan Yaman ini. Mereka di mana? Saya tidak mau, teman-teman. Saya tidak mau sesama pribumi ini saling hantam. Kita harus dewasa. Kita harus menjadi negara yang maju, tidak dengan melakukan cara-cara seperti ini. Diselesaikan dengan kepala dingin. Kami PWILS Demak Bintoro, Trah Sunan Kalijogo, dan Sultan Fatah, siap menerima tantangan. Perangnya Rizik Syihab, kapanpun, dimanapun. Siapa kita? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya video-video tentang tantang menantang ya, teman-teman. Ya, ini asal usulnya ya Bapak Rizik Syihab ini ketika memecahkan suatu masalah, yaitu dengan kekerasan. Nah, maka dari itu, teman-teman, polemik nasab ini sudah berapa tahun yang lalu ini belum kelar-kelar. Karena apa, teman-teman ya? Karena dari pihak Bapak Rizik Syihab ini, ya, ataupun kaum Baklawi, mereka itu tidak melakukan yaitu yang dituntut oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, yaitu tes DNA. Ini Bapak Rizik Syihab ya, teman-teman, tidak berani untuk melakukan tes DNA. Nah, maka dari itu berkaitan dengan nasab ini berlarutan, tidak ada titik temu. Apalagi kalau kita lihat yang video yang Bapak Rizik Syihab ini menantang-nantang untuk berperang. Nah, nanti yang berperang itu siapa lawan siapa? Saya sering mengatakan di video saya ini, yang berperang itu apakah Habib ya dari keturunan Yaman ini melawan yaitu Kiai Imaduddin Al-Bantani, Laskar PWI. Tapi ternyata tidak, teman-teman. Yang berperang itu malah dari FPI, itu kebanyakan wajah-wajahnya itu ya wajah-wajah anak bangsa, sesama kaum muslimin pribumi. Jadi siapa yang akan ya diuntungkan? Tentunya Habib-Habib Yaman. Mereka ya hanya menonton. Nah, ketika itu mereka akan mengambil keuntungan dari kegaduhan tersebut. Nah, seperti itu, teman-teman. Kalau kita lihat ceramahnya itu memang sangat di luar nalar ya, teman-teman. Sering mengklaim sana sini, mengakui bahwasanya Pulau Jawa ini milik Aulia Tarim, Indonesia milik Aulia Tarim, Tanah Pasundan milik Habib. Ini dari mana asalnya, teman-teman? Mereka itu ingin mencaplok ya Indonesia ini dari orang-orang ataupun kaum muslimin pribumi. Ya, mereka itu akan dijadikan budak ya, teman-teman. Ini sudah terlihat jelas yang perang itu siapa ya. Kalau bukan budak-budaknya ataupun muhibin-muhibinnya untuk menghadapi sesama kaum muslimin ataupun anak bangsa pribumi. Sangat miris sekali ya, teman-teman. Udahlah ya, kita serahkan kepada pemerintah agar Bapak Rizik Syihab ini ditindaklanjuti lebih tegas. Saya juga aneh ya, pemerintah ini kenapa tidak ikut campur dalam masalah hal ini ya? Kenapa ini? Ini sudah lama berlarutan ya.
tentang terkait masalah nasab Ba'lawi. Saya malah ya salut kepada negara Malaysia. Habib-habib dari keturunan Yaman ini ditangkapi ya, yang mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi SAW ditangkap. Jadi mereka itu kan kalau berceramah isinya hanya dongeng khurafat. Kalau di Malaysia itu disebut adalah penunggang agama, ya seperti Bahar Smith, Bapak Rizik Syihab itu penunggang agama. Ya. Mereka itu memanfaatkan agama ini sebagai ya cuan gitu teman-teman untuk mencari pengikut. Nah seperti itu teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi kita bertemu di video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.